Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita tentang inti ajaran Islam yang kita lanjutkan pada seri yang ketiga hari ini menyangkut tentang kekurangan dan keistimewaan atau kelebihan pada manusia. Pada pembahasan pertama dan kedua kita membahas tentang penciptaan manusia. Hari ini kita membahas apa kekurangannya dan apa kelebihannya pada penciptaan manusia itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Yang sejak awal penciptaannya itu penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dan manusia itu bermasalah pada perilakunya sejak awal penciptaannya. Sehingga para malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa Engkau jadikan makhluk yang namanya manusia yang nantinya akan bertumpahan darah dan membuat kerusakan di muka bumi? Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak diciptakan saja makhluk manusia yang semuanya taat, semuanya beramal soleh, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa Allah tidak mau menggunakan kekuasaannya, keagungannya, kebesarannya untuk memaksa manusia semuanya menjadi taat, semuanya menjadi orang yang beramal soleh? Padahal Allah bisa, karena Allah Maha berkuasa atas segala-galanya, dan Allah lah yang menentukan semuanya. Itu pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Kenapa demikian adanya? Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa di dunia ini jangan dilakukan dengan pemaksaan, tetapi lakukanlah dengan kesadaran. Jadi yang Allah inginkan itu adalah kesadaran jiwa manusia, bukan keterpaksaan. Termasuk kita melakukan amal ibadat bukan karena keterpaksaan, bukan karena semata-mata perintah, tapi karena kesadaran jiwa kita yang melakukan ibadat. Disitulah kita mendapatkan kekhusyukan, kita mendapatkan kenikmatan, dan kita mendapatkan kebahagiaan di dalam ibadah, sholat misalnya, dalam melaksanakan puasa, dalam berzikir, dalam membaca Al-Quran, di dalam berhaji, berumrah, dan lain sebagainya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jadi kesadaran manusia itulah yang Allah harapkan. Bukan Allah tidak bisa menciptakan makhluknya yang semuanya taat, karena semua makhluk ini Allah ciptakan taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua makhluk yang diberikan kebebasan. Siapa dia? Jin dan manusia. Ini diberikan kebebasan. Semua makhluk telah diformat, telah ditentukan. Semuanya taat, berzikir, bertasbih kepada Allah. Mulai daripada malaikat, binatang dia bertasbih, tumbuh-tumbuhan juga bertasbih, tanah, angin, bintang, matahari, langit, air, api, ya, semuanya berzikir kepada Allah. Batu-batuan, pasir, semuanya berzikir kepada Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Atau ayat yang lain, wa ma bainahuma. Dan bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Tetapi manusia ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan banyak bermasalah, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa karena ada kelemahan pada dirinya. Dan di samping itu ada kelebihan. Kelebihan dan kelemahannya itu adalah pertama sekali dan utama sekali terletak pada kebebasan yang Allah berikan kepada dirinya. Itu kelebihannya dibandingkan makhluk yang lain. Tapi di situ juga terletak kekurangannya. Maka dikatakan
manusia itu zaluman jahulan. Manusia itu asalnya zalim dan jahil, atau picik dan kerdil. Dunia ini untuk mendidik jiwa manusia supaya dia bisa membangkitkan kesadaran jiwanya. Itu dunia ini. Dunia ini tempat menempa jiwa manusia, bukan di dalam surga. Maka jiwa Adam alaihissalam itu ditempa tidak di dalam surga, tapi di mana? Di dunia. Sama seperti kita. Jadi seorang itu menjalankan manusiawinya dulu, baru sampai suatu saat dia pantas diangkat menjadi nabi. Sama seperti kita, menjalankan manusianya dulu sampai kita pantas diangkat menjadi kekasihnya Allah, para aulia-Nya Allah dan sebagainya. Jadi menjalani dulu. Cuma kita nggak bisa jadi nabi dan rasul karena sudah tutup. Kalau dulu ya tutup dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Orang-orang yang sudah dipilih jiwanya ini, apakah semuanya otomatis dia jadi nabi? Belum tentu. Sebab dia ditempa dulu, dibentuk dulu jiwanya dengan bermacam-macam problematika kehidupan. Dan inti hidup itu apa? Rasa. Karena itu hidup ini gelombang rasa. Rasa itu cuma dua, rasa enak dan rasa tidak enak. Berganti dia. Nabi juga merasakan itu. Ketika merasakan yang tidak enak, bagaimana sikap kamu? Apakah kamu berubah? Ketika kamu mendapatkan enak, apakah kamu mengubah-ubah? Kamu berubah. Dulunya orang yang baik, sekarang sombong karena sedikit lebih kaya. Berubah dia, karena diberikan harta yang berlebih. Dulu dia orang yang lumayan kehidupannya, sekarang jatuh miskin, susah. Apakah karena kemiskinan itu dia merubah-rubah aturan? Jadi manusia itu karena kurang, dia bisa merubah-rubah yang haram jadi halal. Yang penting piti masuk. Kalau dia sudah dapat kenikmatan berlebih, dia kadang berubah. Dulu dia orangnya santun, ini sedikit agak sombong. Kenapa? Khawatir kalau ada orang datang kepada dia meminta hartanya, curiga dan segala macam. Kesombongan sudah datang karena ada jabatan. 3 hal ini Pak, dia mau orang di kehidupan: tahta, jabatan-jabatan, wanita, ya, harta. Ini 3. Sejak kapan? Sejak dulu Pak. Zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu aja 3, nggak lebih itu Pak. Maka dibikin aturan oleh Allah dalam 3 itu. Kamu punya keinginan mau jadi kaya dengan hartamu, silakan. Tidak salah dalam Islam mau ingin jadi orang kaya raya, silakan. Tapi bagaimana cara jadi orang kaya? Nah, itu ditanya nanti. Ya Pak, punya istri 1, mau tambah 1 lagi, mau 2 lagi, mau 3 lagi, mau 4 lagi, boleh, boleh aja, ada aturan syariat itu. Bagaimana cara kamu dapatnya? Itu ditanya. Bagaimana kamu menjalankannya? Adil tidak? Itu ditanya. Dalam kehidupan ini, kamu ingin dapatkan tahta, kedudukan, jabatan-jabatan. Oh, saya ingin jadi bupati. Oh, saya ingin jadi gubernur. Oh, saya jadi ingin menteri, jadi presiden. Silakan aja. Itu kan niat yang baik. Inginnya dengan kedudukannya itu dia menjalankan kebaikan, kemaslahatan pada orang. Silakan. Tapi bagaimana cara kamu mendapatkannya? Itu ditanya sama Allah. Jadi kalau Subhanahu wa ta'ala, bagi Allah semuanya itu adalah dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik perbuatannya, paling baik amalannya dalam kehidupan. Itu aja dunia ini, tempat menempa kita sampai suatu saat jiwa seseorang itu sampai pada tingkatan yang benar-benar beriman, baru dia diuji. Ini dalam Al-Quran. Janganlah kamu mengatakan kamu beriman sebelum kamu diuji. Nah, itu diuji Pak. Kita harapkan gak usahlah kita diuji, ditempa kita jadi orang baik saja, dibentuk kita jadi orang baik. Ibarat parang itu, sebelum jadi parang gimana Pak? Dia cari dulu, pilih dulu besi yang bagus. Oh, di besi perjip katanya bagus. Udah dari kolahar apa besi dalamnya alat berat, ini bagus bikin besi untuk parang.
pisau segala macam. Bagus nih Pak. Nah, dibikin dulu, dibentuk. Apa bisa langsung pakai bulat-bulat gitu, foto petak gitu? Enggak, dibakar dulu Pak. Bakar. Kita hidup tuh begitu. Ditempa dulu Pak. Ditokok lagi, dibakar lagi, kokok lagi. Terus itu dibentuk. Bentuknya macam apa? Sesuai dengan keinginan dibentuk. Sabitkah dia, ladiamkah dia, parang atau pisaukah dia untuk nyembelih kurban, bentuk. Sudah dibentuk, kasih gagang. Kemudian dikikir biar bagus. Diasah. Udah dipakai belum? Dikasih sarung. Nah, sekarang Bapak ujilah ini. Begitu Pak. Udah jadi dia baru diuji. Nggak mungkin parang baru diambil, nah diujilah Pak. Belum lagi. Kita seperti itu Pak manusia. Dibentuk dulu, kita ditempa. Bukan semuanya diuji. Yang sudah beriman diuji. Apakah kita ini sudah beriman? Beriman secara syariat betul. Iman secara hakikat belum lagi Pak. Kalau kita sudah beriman yang sebenar-benar iman, kok salah lama hidup di dunia ini, kita mati aja lagi. Kenapa? Sudah jelas jaminan dia Pak. Surga dan ampunan Allah, kenikmatan hidup. Tapi lama-lama, toh kita juga mau mati, tujuan dia ke sana juga. Betul Pak? Ya cepat mati aja sebelum berubah. Kalau kita merasa diri kita beriman, belum lagi Pak. Jadi kalau masalah orang itu mau beriman atau tidak, itu manusia yang menentukan, karena kebebasannya. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina nar ahata bihim suradiquha. Surah Al-Anfal ayat 29. Jadi tidak seluruhnya saya baca. Wa qulil haqq, katakanlah ya Muhammad yang benar itu mir rabbikum, dari Tuhanmu. Faman syaa'a, barang siapa yang ingin beriman, falyu'min, berimanlah. Wa man syaa'a, barang siapa yang ingin kafir, falyakfur, kafirlah. Allah gak butuh. Kalau kamu beriman, beriman. Kalau mau kafir, kafirlah, kata Allah. Inna a'tadna lizzalimina nar. Tapi ingat, sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka jahanam, neraka yang berat. Wa ahata bihim suradiquha, ia akan gejolaknya mengepung seluruh jiwanya, dirinya. Ini ayat. Yang lain lagi disebutkan dalam Zumar ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra. In takfuru, jika kamu kafir, fa innallaha ghaniyyun ankum, sesungguhnya Allah Maha kaya daripada kamu. Allah enggak butuh apa-apa. Kalau kamu kafir semua, enggak mengurangi kebesaran dan keagungan Allah dan kekayaan Allah. Allah tetap Maha kaya. Wa la yarda li ibadihi al-kufra, tapi Allah enggak ridho dengan kekufuran kamu. Diizinkan, tapi tidak diridhoi. Yang kita ingin diizinkan dan diridhoi. Orang maling itu diizinkan. Kalau dia nggak bisa maling ya Pak. Korupsi diizinkan. Orang nyantet aja diizinkan, tadi izin Allah nggak bisa, minta izin dulu dia Pak. Saya bilang itu dukun santet tak bisa izin pada Yang Maha Kuasa, minta izin dulu. Semua dukun santet hanyalah kepada mereka, minta izin dulu dia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang diizinkan. Kalau tak diizinkan nggak bisa. Ya, kita juga minta pada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah orang yang beriman bertawakal. Ya sama-sama minta. Hadirin Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya di dunia ini atas izin Allah, tapi belum tentu atas ridha Allah. Siapa yang mau beriman, berimanlah, kata Allah. Dan ayat seperti ini banyak Pak. Siapa mau kafir, kafirlah. Ayatnya juga banyak. Artinya Allah berikan kita kebebasan. Tapi bangunlah semua amal ibadah kita hablum minallahnya dan hablum minan nasnya atas dasar apa? Kesadaran jiwamu. Di situ kamu baru bisa mendapatkan kekhusyukan dalam ibadah. Kamu mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Bahkan kamu mendapatkan kebahagiaan dalam ibadah. Kenapa? Dengan kesadaran jiwamu. Karena itu Allah tidak menggunakan kekuasaannya. Bapak ditakdirkan saja taat seperti malaikat bisa? Bisa. Betul kan? Allah bisa berkuasa? Ya bisa.
Bapak ditakdirkan saja jadi orang yang paling taat, sama seperti malaikat. Lihat, apa susahnya buat Allah? Semuanya sudah ditakdirkan taat kok, patuh. Tetapi manusia dan jin satu lagi diberikan kebebasan. Di situ letak kelebihan kita dan di situ letak kelemahan kita. Karena itu kita harus sadar. Maka bangunlah semuanya itu dengan kesadaran jiwa. Kita sambung lagi minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah